Selamat pagi Pak Rudi dan Pak Isla. Untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pembelajaran mendalam, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yaitu aplikasi Convolution Neural Network untuk memprediksi harga saham PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Dengan anggota kelompok yaitu Melvan Saveroli dengan NIM 101211063 dan saya sendiri Jessica Utagalung dengan NIM 101211083. Next. Latar belakang dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah beberapa sektor, termaksud finansial dan pasar saham. Kemajuan ini mempermudah akses informasi dan transaksi saham real time, serta membuka peluang baru dalam analisis dan prediksi harga saham yang penting bagi keuntungan investor. Metode tradisional seperti analisis teknikal dan fundamental sering tidak mampu menangkap kompleksitas data yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Dalam beberapa dekade terakhir, deep learning, khususnya convolution neural network, menjadi populer untuk prediksi harga saham karena kemampuan menangkap pola dan linear dalam data. Next. Penelitian ini menggunakan CNN untuk memprediksi harga saham BCA, yaitu saham unggulan di Bursa Efek Indonesia. Data historis BCA akan digunakan untuk melatih model CNN dalam mengidentifikasi pola dan tren harga saham. Proses ini meliputi labeling data, ekstraksi fitur teknikal, dan membentukkan representasi visual. Evaluasi dengan data terpisah menunjukkan bahwa model CNN memberikan prediksi harga saham BCA dengan akurasi yang signifikan. Hasil ini akan berkontribusi pada pengembangan teknologi informasi di bidang keuangan dan memberikan pandangan baru dalam analisis pasar saham menggunakan deep learning yang mendukung keputusan investasi yang lebih cerdas dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan model CNN untuk memprediksi harga saham BCA, dan juga untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model CNN dalam prediksi harga saham, serta mengembangkan pemahaman mendalam tentang aplikasi CNN dalam menganalisis harga saham guna mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih baik. Selanjutnya beberapa tinjauan pustaka yaitu data saham dan label saham yaitu tanggal, open price, high price, low price, close price, adjusted close price, dan volume. Mengenai convolution neural network, CNN adalah jenis model neural network yang memiliki keunggulan dalam menangkap informasi konseptual dari data seperti pixel berdekatan dalam citra atau kata-kata berdekatan dalam teks. CNN memiliki struktur fully connected network. Memiliki beberapa kelebihan dibanding neural network biasa, yaitu kompleksitas yang lebih rendah, waktu training yang lebih cepat, dan membutuhkan lebih sedikit data training. Struktur umum dari CNN yaitu ada beberapa layer. Yang pertama yaitu layer input untuk menerima input data, yang kedua layer konvolusional untuk melakukan operasi konvolusi, yang ketiga layer value untuk fungsi aktivasi dari output layer, yang keempat layer pooling untuk melakukan sampling, yang kelima layer fully connected untuk menghitung output dari layer. Output konvolusi adalah hasil perkalian elemen filter dengan nilai pixel pada posisi bersesuaian dari citra tersebut. Dengan parameter yang penting dari operasi konvolusi adalah stride dan padding. Stride untuk menentukan jumlah pixel pergeseran filter, dan padding untuk menambah nilai 0 pada setiap sisi citra untuk mengatur ukuran output. Next, ada 15 technical indikator yang kami gunakan, bisa seperti dilihat pada layar, dan juga untuk membandingkan data sesungguhnya dengan data hasil prediksi, kami menggunakan metode confusion matrix. Seperti dilihat pada tabel, kami akan menggunakan data hold self by yang sesungguhnya dibandingkan dengan data hold self by pada hasil prediksi. Untuk membaca confusion matrix ini cukup melihat berapa banyak jumlah observasi yang cukup akurat untuk memprediksi label saham dengan label saham sesungguhnya, sehingga kinerja dari model tersebut dapat diobservasi untuk variasi hiperparameter tertentu. Untuk menguji akurasi dari model yang didapatkan, kami menggunakan 3 uji signifikansi model. Yang pertama itu ada precision. Precision ini merupakan tolak ukur perbandingan yang menyatakan jumlah data prediksi saham sesungguhnya dengan hasil prediksi, yaitu dengan rumus precision sama dengan true positif per true positif plus false positif. Yang kedua ada recall. Recall ini rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data, yaitu dengan rumus recall sama dengan true positif per true positif plus false negatif.
Yang ketiga itu adalah F1 score. F1 score ini yaitu perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Selanjutnya adalah metodologi. Untuk data penelitian sendiri akan digunakan HBPSA BCA yang diambil dari tanggal 8 Juni 2004 sampai 31 Mei 2024. Di mana pengambilan saham ini diantara dengan rentang satu dan video itu dari 7 itu. Untuk proses sampling tersebut dilakukan tentang selesai diambil dengan buy, sell, dan hold. Untuk modifikasi data harga saham akan diubah jadi 15 indikator yang akan membentuk image yang digunakan sebagai input dari model convolution neural network. Untuk pembuatan model convolution neural network, model CNN dibuat dengan melibatkan eh, proses konvolusi dan max pooling. Data science yang tadi diambil akan menjadi bagi dari dua dataset, yaitu data training dan data set. Fitting dan evaluasi model CNN dipilih menggunakan data training dengan ilustrasi yang melakukan sebanyak mungkin untuk mencari evaluasi terbaik. Saat di fitting, akan CNN memiliki level saham yang akan dimanfaatkan menggunakan data slash. Kompresi masih dibuat untuk memisahkan saham baik sisi dan model. Berikut adalah algoritma dari data labeling. Untuk Windows saja spesiali dan ini yang memutuskan bagaimana winding and middle X dari mana nilai maksimum bayangan nilai minimum dan hasil nilai hold. Untuk hasilnya terdapat 4.941 data dengan 7 kategori, 6 kategori. Oh, itu adalah sertifikat dihitung dengan data-data secara simulasi minimum maksimum kualitas pertama data ketiga dan median dari data tersebut. Selanjutnya adalah limited labeling. Akan sulit diberi salah satu level dengan ketentuan sebagai berikut dengan bind bernilai 1, dan bernilai 0, dan hold bernilai 2. Setelah proses labeling, terdapat 305 posisi dengan label sell, 344 posisi dengan label buy, dan 4.212 dengan label hold. Berdasarkan warga grafis tersebut, pe- ti- titik awalnya menunjukkan label sell, titik merah tersebut menggunakan label buy, di mana tutur ada nilai minimum dan maksimum dari tutur. Sedangkan yang garis biru tersebut menggunakan label hold. Selanjutnya adalah image creation. Digunakan 15 indikator yang berikutnya. Aku jelaskan tadi. Nah, setiap indikator akan digunakan oleh periode mode. Pada penjelasan tersebut, periode yang digunakan oleh 1 sampai 15 periode. Terdapat 205 prediksi harga sana dari 15 model tersebut berbeda dan 15 mode. Dilihat dari gambar tersebut, merupakan label by, sell, dan hold. Merupakan image tersebut. Selanjutnya adalah CNN model, dirancang dengan dua dimensi karena beberapa image bukan 15 kali 15 akan membuat gunakan skalian dan keras. Saat model gambaran tertentu akan dimodifikasi dari setiap ukuran ke grafik promosi, metode pooling, cuma cara dengan relief, observasi, dan optimizer. Yang lebih banyak perubahan metode model, apabila kita lihat di model tersebut, model yang cocok adalah ukuran Canon bertiga, cuma Canon ada 6:13, cuma material hiddennya ada 100, motivasinya ada grad dan persiapannya motor dengan akurasi tertinggi sebesar 85,15 dan maka model ini terdapat 1000 iterasi dengan ukuran observasi sebesar paling 101. Selanjutnya adalah data training, data tracing dan data tracing. Data tracing ini akan menggunakan kondisi matris, di mana akurasinya sebesar 84,68% di mana dihitung dari hold, sell, dan buy dari total observasi. Untuk data testing, digunakan pada observasi kelima, bahan divisikan itu data ini bentukan auto sebagai berikut, dengan label tersebut adalah hold. Data prediksi yang berbeda dilakukan dari 1 Juni 2012 sampai 2 Agustus. Dan terdapat label sell dan label buy tersebut dan harga bisnis tersebut di mana tidak menunjukkan sesuatu terdekat dengan harga saham yang ada dan isi harga saham membantu menggunakan tren dan pemesan apa yang sebagai diambil oleh investor tersebut. Selanjutnya akan diajar oleh teman saya. Beberapa hasil diskusi kami yaitu yang pertama, terdapat 375 posisi dengan label sell yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya dijual, 354 posisi dengan label buy yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya dibeli, dan 4.212 posisi dengan label hold yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya ditahan. Eh, Berdasarkan model kami, model yang cocok adalah
ukuran kernel konvolusinya itu 3, jumlah kernel pada dua layer konvolusinya itu 6 dan 13, jumlah parameter dalam hidden layernya itu 100, optimizer yang digunakan ada grade, dan fungsi aktivasi adalah softmax dengan ukuran observasi sebesar 4.901 data dari 4.941 data dengan akurasi tertinggi yaitu 85%, 85,15% yang dilakukan setelah fitting. Meskipun fungsi aktivasi Stockbase menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, fungsi sigmoid dapat lebih konsisten mempertahankan keakuratan model untuk iterasi yang lebih banyak. Karena fungsi sigmoid tidak menentukan jumlah byte, sel, dan hold secara tepat pada confusion matrix, maka fungsi softmax adalah fungsi yang sesuai dalam menghitung uji signifikansi. Didapat akurasi modal dari confusion matrix sebesar 84,68%, akan tetapi untuk uji signifikansi modal diperoleh F1 score untuk hold lebih dari 90%, sedangkan F1 score untuk Bayesian cell masih kurang dari 25%. Ini artinya bahwa model fitting tersebut memiliki kendala yaitu kekurangan ruang untuk arsitektur jaringan. Selain itu, kualitas saham kami yaitu kurang bagus karena datanya kurang banyak. Dan juga confusion matrix kadang-kadang tidak stabil karena kadang-kadang menghasilkan nilai yang melebihi. Dan juga untuk memprediksi harga saham tersebut pada 58 periode ke depan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, secara garis besar ada 5 langkah dalam membangun model neural network untuk memprediksi harga saham dan labelnya. Yang pertama yaitu mengambil data pada periode tertentu, yang kedua melakukan proses pelabelan harga saham, yang ketiga melatih model neural network dengan data training, yang keempat evaluasi model dengan data test dan menguji signifikansi di model, dan yang terakhir adalah membuat prediksi. Kesimpulan yang kedua yaitu model tersebut memiliki akurasi yang cukup besar, yaitu 84,68%. Dan juga hanya label code yang nilai F1 score-nya itu dikatakan cukup baik dalam prediksi maupun fitting label saham. Tapi kualitas saham tersebut kurang memadai karena confusion matrix yang tidak stabil. Yang ketiga yaitu berdasarkan harga prediksi saham yang diambil untuk 83 periode ke depan, label saham yang dihasilkan sudah cukup akurat dengan harga saham yang ada. Sehingga prediksi yang dihasilkan oleh model dapat memberikan gambaran umum untuk menentukan keputusan yang sebaiknya dilakukan oleh pengguna. Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan model CNN dengan kedalaman terbatas dan hanya menggunakan model untuk satu jenis data saham. Selain itu, keterbatasan kualitas arsitektur CNN juga mempengaruhi nilai akurasi dikarenakan data tersebut kurang banyak. Sehingga itu, untuk penelitian selanjutnya akan memberikan saran, sebaiknya model dikembangkan lebih dalam dan diujikan dengan data saham yang lain, sehingga dapat diperoleh model yang lebih robust dan memiliki akurasi yang lebih tinggi, terutama pada confusion matrix. Selain itu, jumlah iterasi pada proses pelatihan modal perlu ditingkatkan untuk mendapatkan parameter yang lebih cocok dengan data saham, sehingga prediksi label saham dapat lebih memberikan gambaran yang tepat. Kualitas saham yang bagus dapat meningkatkan akurasi pada prediksi saham. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan laporan dan pembuatan uh, modelnya. Dan juga berikut lampiran uh, Jupyter Notebook dan Google Colab hasil kode dalam model kami. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.